dokternya seperti itu, hanya ngomong seperti itu. Saya cukup bingung pada saat itu. Terapi di mana ya dok? Di sini, di sini, di sini gitu. Dokternya bilang seperti itu, menunjukkan brosur yang bekerja sama dengan center terapi. Tapi saya belum mengarah ke situ kemarin. Nah, itu 1,5 tahun saya, karena saya agak denial sampai umur 2 tahun. Nah, setelah itu di usia 2 tahun baru saya betul-betul terbangun dan tersadar. Akhirnya saya bawalah Dian pertama kali ke psikolog klinis. Saya sudah sampai juga ke psikolog klinis, Bu. Psikolog klinis, saya berkonsultasi kurang lebih berbicara itu 2 jam, dan hasilnya cukup membuat saya kecewa. Di situ 2 tahun Dian terdiagnosa. Sebenarnya kan kalau diagnosa anaknya itu seperti apa itu harusnya 3 tahun. Jadi psikolog klinis mengatakan pada saya, Bu, saya belum bisa memberikan diagnosa, ini hanya mengarah. Jadi anak ibu mengarah ke autism, ke ASD, karena tidak menoleh jika dipanggil, dia tidak paham instruksi yang kita berikan, dan tidak sesuai kosakatanya dengan anak seusianya. Kalau psikolog kan seperti itu ya, Bu. Nah, jadi akhirnya saya jujur, saya pun keluar dari psikolog klinis tersebut dengan kecewa, dengan sedih, dan sampai detik ini hasil itu tidak saya ambil, Bu, karena saya kecewa sekali, karena saya belum terima pada saat itu. Nah, itu di umur 2 tahun. Setelah itu saya komunikasi lagi dengan papanya, kita nggak bisa tinggal diam juga seperti ini. Saya nggak peduli dengan diagnosa, ayo kita gimana ya cari tempat terapi gitu. Akhirnya kita googling, karena kebetulan kami di Medan ya Bu. Kalau di Medan tuh kan nggak semaju, artinya nggak sebanyak Pulau Jawa, Jakarta, Surabaya, atau Bandung yang menyediakan tempat terapi. Nah, jadi akhirnya saya googling, ketemulah saya dengan satu center terapi yang menyediakan layanan terapi ABA tetapi mix, dicampur. Di situ Dian diberikan terapi ABA, terapi sensori integrasi dan okupasi terapi, dan fisioterapi. Nah, di saat itu memang Dian kan belum ada verbal sama sekali. Nah, saya masukkan di 2 tahun, kurang lebih 6 bulan melakukan terapi tersebut. Puji Tuhan sekali, saya bersyukur juga, memang Tuhan baik. Dian keluar verbalnya, kata-kata pertamanya di 2,5 tahun tadi. Tetapi tetap verbalnya itu belum verbal terarah, karena dia masih hanya meniru terapisnya. Nah, karena memang tetap seperti itu, saya mencoba juga sama seperti Nicholas, Mama Mevi, untuk membawa Dian masuk ke sekolah dengan harapan kalau di sekolah ketemu dengan teman-temannya, kosakatanya bertambah. Nah, akhirnya saya bawa Dian ke sekolah. Syukurnya sih sekolahnya baik ya, tidak menolak. Mereka, saya ceritakan Dian belum bisa verbal, masih agak masih aktif, tidak bisa duduk tenang. Mereka mengatakan, oh ya nggak apa-apa Bu, gitu. Akhirnya dimasukin ke sekolah, tetapi itu hanya bertahan kurang lebih 5 bulan saja, karena sama sekali saya nggak melihat progres yang besar, dalam arti hal, ya Dian, saya intip dari luar, dari luar Dian di sekolah itu cuma main sendiri, tanpa diperhatikan, begitu, artinya gurunya sibuk dengan siswa-siswa yang lain, dan Dian sama sekali nggak mendapat apa-apa. Jadi saya dari situ mengurungkan niat untuk memasukkan ke sekolah, karena memang bagi saya Dian belum mampu pada saat itu, karena banyak hal yang harus diperbaiki. Dan akhirnya saya memasukkan Dian full di center terapi itu. Nah, kemarin saya di center terapi itu 1 sesi 2 jam, dan saya drill lagi di rumah untuk mengulang-ulang sesi terapinya, program terapinya. Sudah lumayan baik. Dan saya juga melakukan diet, sama seperti Mama Mevi ya, sama seperti Nicholas. Saya diet kurang lebih 2 tahun, tapi sebelumnya saya diet hanya berpatokan sama
ilmu dan informasi dari Facebook kemarin. Jadi di Facebook itu ada dokter konsultasi, tapi saya kebetulan nggak sampai untuk konsultasi dengan dokter tersebut karena dokter biomedis rata-rata yang ada itu hanya ada di Jawa, waiting list-nya cukup padat dan panjang, dan sama sekali saya nggak bisa berkomunikasi. Jadi saya hanya lihat bagaimana tata cara mendietkan. Oh ya, saya kelupaan Bu Mevi. Bu Mingfei. Jadi pada saat tadi Dian itu akhirnya saya merasa saking aktifnya Dian itu berpengaruh dengan dipengaruhi dari susu sapi atau susu formula tadi. Nah, jadi setiap dikasih susu setiap malam Dian itu bukannya tertidur. Biasanya kan kalau anak yang normal atau anaknya yang tidak ada alergi terhadap susu ya, diberikan susu itu kan kenyang dan setelah itu tertidur, mengantuk. Nah, sedangkan ke Dian itu enggak. Setelah diberikan susu, sama sekali makin aktif, malah tantrum, nangis-nangis, teriak-teriak, nggak mau tidur. Dari situ saya curiga, oh ini sepertinya alergi susu. Saya berusaha untuk menstopkan susunya. Itu di usia 1,5 tahun. Jadi saya stopkan susunya, saya mendietkan, ditambah dengan program diet yang saya tahu. Namun hasil dari diet yang saya temukan, Dian itu lemas, sama sekali nggak bisa belajar, dia lemas sama sekali nggak bisa dengar instruksi apapun dan nggak nyambung lah gitu. Nah akhirnya malah terapisnya bilang ke saya, Bu, nggak usah lagi diet Bu, saya minta tolong gitu kata terapisnya. Karena bagi saya Dian lebih bagus aktif daripada diam seperti itu. Nah ternyata memang saya yang kurang paham pada saat itu. Kalau diet harus tetap ada tambahan ataupun suplemen yang harus masuk untuk menggantikan makanan-makanan yang didietkan. Jujur diet kemarin itu diet 2 tahun itu diet casein free, sugar free, gluten free, dan phenol free. Jadi sama sekali banyak bahan-bahan makanan yang tidak bisa dimakan Dian pada saat itu. Nah itu yang cerita dietnya. Dan setelah itu saya tetap mencari untuk dokter biomedis, Bu. Karena saya paham kenapa hubungannya dengan biomedis, karena Dian pencernaannya yang pertama. Karena bagi saya juga dari awal saya tahu pencernaan yang baik itu otak juga baik. Jadi saya tetap mencari-cari biomedis. Kayaknya sampai di situ dulu Bu Mingfei, boleh dilanjut supaya nggak kepanjangan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ivon. Saya setiap kali kalau mendengar sharingnya ibu-ibu itu memang tiap orang tua itu punya cerita yang unik gitu ya mengenai anaknya. Nah kalau mamanya mengenai Dian ini, dia itu alerginya ke susu formula yang sampai, nah yang saya mau mungkin garis bawahi di sini bahwa orang tua harus melihat anaknya. Jadi umpamanya anak kita setelah makan sesuatu seumpama ada perubahan perilaku, nah itu perlu orang tua sadari kalau ini setiap kali habis makan ini dia perilakunya berubah jadi jelek. Nah, itu kita harus curiga dulu ini ada apa-apa dengan makanan itu gitu ya. Jadi orang tua tuh memang diharapkan oleh meskipun dengan dokter Ali dia selalu tanya, "Makan apa?" gitu ya. Kalau kita cuma report anak saya jelek. Nah, tapi habis itu kita ngomong, "Kenapa Dok jelek?" Ya saya mana tahu. Kan dokter sering ngomong gitu, saya mana tahu anak kamu jelek karena apa, kalau kamu nggak kasih report ke saya anak ini habis makan apa. Nah itu mungkin orang tua juga diharapkan untuk lebih menganalisa anaknya gitu ya. Jadi kalau mamanya ada perubahan behavior, sebelum itu dia makan apa, sebelum itu dia kemana, itu mungkin yang harus
disadari oleh orang tua, dokter bukan segala hal, bukan kayak mengerti semuanya kalau nggak kita bantu dengan, informasi gitu ya. Itu mungkin yang saya sendiri diharapkan karena sesi ini seperti sekarang sudah jam 3 nih ya, saya nggak akan ngomong banyak-banyak, dari sisi saya cuman mengulas, menggarisbawahi kira-kira apa yang perlu yang saya tangkap mungkin perlu diketahui oleh orang tua yang lainnya dan disadari. Tapi saya juga sebenarnya tiap orang tua itu punya banyak highlight yang saya pengen ngomong, tapi saya cuma bisa ngomong satu, mungkin satu orang tua. Oke, sekarang saya persilahkan Bu Siti Rahmawati untuk memulai. Makasih. Yuk. Oke, makasih. Kalau Caca itu lahirnya, dia lahirnya normal, dilahirkan dengan normal, terus perkembangannya baik. Dia memang tumbuh gigi itu umurnya 4 bulan sudah mulai tumbuh gigi, terus duduknya lumayan cepat, merangkak sedikit saja langsung jalan. Jalan belum 1 tahun sudah jalan. Perkembangannya kayak begitu. Terus mulai kelihatan itu dia pas 1 tahun lebih itu dia sering sakit. Tapi saya pikir itu sama dengan kakak-kakaknya karena memang saya turunan asma. Nah, jadi anak-anak saya itu dari 1 tahun tuh sering kena asma, tapi di 2 tahun mereka asmanya hilang. Nah, ini Caca sampai 2 tahun masih asma terus, terus nggak bicara, mulai pada saat umur-umur kecil itu dia anteng. Jadi saya enak kemana-mana, pergi punya anak kecil, tapi saya bisa kemana saja karena dia di rumah hanya dijagain sama mbaknya, tuh enak gitu. Paling kalau lagi sakit asma saja itu, tapi kan saya sudah sediakan alat dinebu gitu, nah diuap. Pas mulai sering tantrum itu di saat umur 2 tahun setengah. Sekeliling juga sudah mulai, "Ih kok belum bisa bicara, ini yang lebih adik sudah cerewet, ini kok belum bicara." Tapi mertua bilang, "Ah biasa saja," katanya, "ada kok anak yang kayak begitu, nanti 5 tahun juga itu bisa bicara." Kayak gitu. Sampai akhirnya saat umur 2 tahun setengah, ada teman lihat anak saya, terus dia bilang, "Saya punya anak autis dewasa. Terus saya lihat anak kamu ini 90% kemungkinan dia autis." Dia katakan kayak begitu. Di situ saya sadar, dia katakan gini, "Jangan kau ulang kesalahan saya di saat di kota bau-bau ini belum ada pesawat, 16 tahun yang lalu," katanya kayak gitu, "belum ada pesawat. Jadi saya tertinggal, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Anak kamu masih kecil. Kalau kecil begini, besar kemungkinan untuk jadi normal. Tapi kamu harus berbuat segera ke Surabaya." Disarankan ke Surabaya. Kalau mau ke Surabaya saya kasih linknya. Di sana ada ini tes apa lab apa luar negeri. Pokoknya dia menjelaskan lah yang saya nggak ngerti. Tapi dia lebih mengarahkan untuk berbuat. Kondisi saya waktu itu Caca 2 tahun 10 bulan saya lagi proses mau melahirkan. Gimana mau pergi? Ini anak suka tantrum, nggak mungkin saya sendiri, saya harus bawa pasukan. Anak saya 6, waktu itu anak saya masih 5, jadi saya lagi mengandung anak yang ke-6. Saya bingung. Akhirnya saya carilah ke teman-teman yang di Kendari, adakah psikolog di Kendari? Terus teman jawab, "Ada." "Kenapa dengan anak kamu?" Ya, komen yang dokter anak. Saya tanya, ceritalah anak saya, belum tentu autis. Dia dokter anak, "Ke Kendari nih, nanti saya periksa," katanya kayak gitu. Terus saya ke Kendari, dibikinkan jadwal. Saya ke Kendari dalam rangka mengobati Caca sama mau melahirkan. Jadi saya setiap melahirkan saya pulang ke mama saya.
Datang di Kendari, dia bilang, "Memang mengarah, tapi belum." Jadi dia bilang, "Ini kayaknya hanya speech delay, keterlambatan bicara saja, di terapi di rumah sakit saja, oral," katanya kayak gitu. Sudah saya jalankan seminggu saja, jadi seminggu 3 kali, baru seminggu saya jalankan itu Caca sudah bicara. Jadi selama Caca nggak bicara itu sejak umur, 2 tahun saya belikan itu Smart Hafiz. Jadi kayak komputer kecil gitu yang, belajar membaca, terus, belajar ABC, terus menyanyi kayak gitu. Jadi pas di 1 minggu di oral, saya lihat itu jadi saya pelajari, kalau dia datang saya pelajari, oh dipijit-pijit bagian mulut, di rumah saya ulang juga, pijit-pijit di bagian mana sih, masukkan tangan, sikat gigi di dalam kan. Jadi, di rumah sakit, 3 kali seminggu, di rumah saya lakukan 2 kali, bangun tidur sama sebelum tidur. Sama dengan yang saya lihat di dokter, sebatas kemampuan saya lakukan. Terus dia, sudah bisa bicara, ya bicaranya ya ABC, 1, 2, 3, 4, langsung hitung kayak begitu, tapi sebatas itu. Itu saja yang dia ulang-ulang yang di komputernya. Tapi masalah tantrumnya, masalah perilakuannya masih jadi masalah banget. Akhirnya saya juga bawa ke, rumah sakit jiwa. Nah, di rumah sakit jiwa itu saya dikasihkan, puyer. Nah, itu, agak lumayan bikin dia perilakunya agak lumayan membaik. Saat obatnya habis, masalah lagi, jadi harus ke dokter lagi. Sampai berapa kali saya ke rumah sakit jiwa, akhirnya saya ketemu dengan Dokter Sofyan. Terus, diarahkan ke PLA. Pada saat di PLA saya cerita banyaklah dengan, beliau. Dia sampaikan, "Ini anakmu kemungkinan autis, terus harus diet," dia cerita masalah diet, masalah biomedis, periuk kaca. Pokoknya di situ saya nangis habis-habisan di depan Dokter Sofyan.